Shalom saudara dan teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sinta Rosari di program Bible Study dengan tema Allah Tritunggal, 3 kok 1. Nah, sempat kemarin kita bahas ya pertanyaan yang belum dijawab nih sama Pak Nasokili nih. Nah, ini dia pertanyaannya. Oke, dari penjelasan Bapak tadi, kita dapat simpulkan bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki perannya masing-masing. Nah, pertanyaan saya nih Pak, mungkin nggak sih Allah Tritunggal itu berbeda pendapat, khususnya tentang penentuan peran masing-masing? Menarik sekali nih ya Pak pertanyaannya. Saya juga sering mikir gitu, kalau misalnya Allah Tritunggal, siapa yang bagi-bagi tugas ya gitu? Atau misalnya kamu turun ke dunia ya, nah itu bagi-bagi perannya. Atau mungkinkah mereka beda pendapat gitu Pak? Boleh dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa ini. Allah yang kita sembah dalam Allah Tritunggal adalah Allah yang tidak mungkin berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda gagasan. Ya, jadi itu yang berbeda pandangan, gagasan dan seterusnya itu adalah manusia. Betul. Ya, saya pikir itu menjadi salah satu dari apa yang menjadi kelemahan ciptaan. Yang tentu kita sama-sama tahu bagaimana Tuhan Allah yang adalah sempurna, maha sempurna, ya berdaulat atas seluruh ciptaannya, dan kita sama-sama juga meyakini bahwa Allah yang sempurna, Allah yang benar itu Allah yang dapat dipercaya, tidak mungkin salah dalam melakukan atau menjalankan segala sesuatu yang mereka putuskan bersama-sama, yang diputuskan bersama-sama. Kesatuan dan keesaan Allah itu kita tidak hanya melihat dari segi eksistensinya saja, tetapi dalam segala keputusan yang diambil. Sekali lagi bahwa alasan yang pasti bahwa kita tidak mungkin mendapatkan suatu alasan yang menyatakan bahwa barangkali ada perbedaan pandangan, gitu, kesalahan, gitu, salah jadwal kali gitu ya. Udah nggak mungkin tuh Pak ya. Tidak mungkin salah. Itu pasti tepat waktu apa yang dikerjakan oleh sempurna, Allah yang ya, Pak. maha sempurna itu. Ya, jadi hal ini penting bagi kita karena bagaimanapun kita dapat melihat hal itu secara detail dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah Bapa. Nah, di bagian kedua ini kita bisa mempelajari apa yang dikerjakan oleh Allah Anak. Ya, dalam bagian yang kedua ini kita lihat bahwa teks yang kita sudah baca atau kita sudah fahami tadi dalam pasal 1, kemudian kita teruskan dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-12 bahwa anak Allah Yesus Kristus menebus manusia dari dosa. Kita yang seharusnya dimurkai, kita seharusnya yang berdosa ini dihakimi, dihukum, tetapi kemudian Tuhan mengangkat kita, menebus kita dengan darahnya yang luar biasa itu. Nah, dalam ayat 7 sampai dengan ayat 12 meletakkan dasar yang kuat bahwa Kristus yang adalah Allah Anak berperan menebus manusia dari dosa, dan perannya dari teks-teks yang kita sudah baca yang pertama adalah mengerjakan pengampunan dosa secara sempurna. Jadi Allah mengerjakan pengampunan dosa tidak sebagian, tetapi seluruhnya. Ya, dan ini menjadi satu bagian yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kemudian yang kedua adalah kita harus sadar bahwa Allah Anak di dalam Yesus Kristus membukakan rahasia kekal. Ini yang kita temukan dalam ayat yang ke-9. Kita bisa amati nanti dalam teks-teks ini bahwa melalui ayat 9 kita mengetahui bahwa hanya melalui Yesus Kristus. Jadi dia satu-satunya, Yesus Kristus, yang membukakan rahasia kekal itu. Ya, itu sebabnya dalam beberapa bagian yang juga menjelaskan tentang Yesus Kristus yang membukakan rahasia ini. Dalam ayat 9 pun, dalam pasal 3 ayat yang ke-9, dalam Efesus 3 ayat 9, bahwa Yesus Kristus adalah rahasia itu sendiri yang tersembunyi selama berabad-abad lamanya. Ya, berabad-abad lamanya, itu tak terukur. Kemudian disingkapkan rahasia itu bagi kita. Dan kita sangat beruntung sekali bahwa Yesus Kristus yang membukakan rahasia yang terkunci, yang tertutup ini selama berabad-abad. Itu dalam ayat yang ke-9. Kemudian kita juga lihat bagaimana Rasul Paulus juga memberikan penegasan yang lain juga dalam surat-surat yang lain. Dalam Kolose 1 ayat 26 kita lihat bahwa Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose bahwa ada rahasia yang tersembunyi itu telah dinyatakan kepada kita. Itulah sebabnya Yesus Kristus adalah
Immanuel itu yang hadir, yang sudah hadir dalam dunia, dan dia membukakan rahasia ini. Dan kita sangat beruntung sekali karena apa? Rahasia ini sudah dibukakan bagi kita sekalian. Iya. Kita bersyukur gitu ya. Beruntung. Sudah. Kalau ada rahasia-rahasia yang sudah lama-lama yang itu barangkali ekspresi kita kan bergembira ria. Apalagi dengan rahasia kekal, kehidupan yang kekal. Dan kita lihat bagaimana Injil juga menjelaskan tentang Yesus Kristus. Siapa diri Yesus? Ia adalah jalan, ia adalah kebenaran, ia adalah hidup, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sebagaimana kita sama-sama tahu bagaimana itu menjadi jembatan, dia adalah menjadi jembatan bagi kita sekalian untuk menunjukkan jalan itu, menunjukkan kebenaran itu, menunjukkan hidup itu. Ya, hidup yang kita hidupi yang mungkin kita ragukan adalah kehidupan yang mungkin penuh keraguan-raguan, ketidakpastian. Ia adalah jalan, ia adalah kebenaran, ia adalah hidup itu. Jadi jangan kita khawatir tentang hidup ini. Amen. Ya, amin. Kemudian yang berikutnya adalah menghadirkan kesatuan dan persatuan. Ya, bahwa Allah anak itu adalah menghadirkan kesatuan dan persatuan. Dia hadir untuk menyatukan. Yesus Kristus hadir untuk mempersatukan. Dia hadir untuk menyatakan kesatuan itu. Dan itu merujuk pada istilah yang juga dipakai oleh Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 bahwa dia dengan Bapa satu adanya. Dan itu adalah satu bagian yang menjelaskan kepada kita bagaimana kesatuan yang sangat erat, ya, kesatuan yang sangat erat. Nah, ini kita juga bisa lihat dalam doa yang disampaikan dalam Injil Yohanes, menghendaki agar kita hidup dalam kesatuan dan persatuan. Penting untuk hidup dalam persatuan dan kesatuan. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah bangsa dan negara, kita harus menjadi jembatan, alat pemersatu, sebagaimana Kristus hadir untuk menyatakan itu. Bahkan ini kerinduan dan sekaligus doa Tuhan Yesus. Ya, doa Tuhan Yesus kepada kita agar semua menjadi satu. Ya, Allah menghendaki supaya kita satu. Di dalam kesatuan itu ada kedamaian, ada sukacita. Kemudian yang berikutnya adalah menyatakan anugerah Allah. Selain anugerah keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi kita sekalian, juga disediakan yang disebut dengan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang kita tidak bisa bayangkan itu mahkota itu yang bagaimana, tetapi Allah sudah menyiapkan bagi kita sekalian. Karena itu ya kita bersyukur keselamatan itu kita sudah terima dari Tuhan, tetapi jangan lupa ada yang disediakan oleh Allah bagi kita sebagai bonus dari karya dan pengabdian kita kepada Tuhan. Kemudian yang bagian berikutnya adalah bahwa Allah Roh Kudus memeteraikan anak-anak Allah. Ya, jadi peran dari Roh Kudus adalah Allah Roh Kudus memeteraikan anak-anak Allah. Dalam ayat 13 sampai dengan 23 kita dapat mengenal jangkauan pekerjaan dari Roh Kudus itu. Yang pertama adalah memang kalau dikatakan dimeteraikan adalah disahkan. Ya, dalam surat menyurat formal penting, ya, itu memerlukan meterai, itu sah, itu secara de facto dan de jure gitu ya, hukumnya sah. Nah, karena itu kata yang digunakan ini pas, bahwa Roh Kudus yang memeteraikan apa yang dikerjakan oleh Allah bagi kita sekalian melalui Yesus Kristus, dimeteraikan, dicap, disahkan, dan itu adalah bagian dari cara Allah untuk mengerjakan penebusan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian meneguhkan kita bahwa kita adalah milik Allah. Inilah pekerjaan Roh Kudus itu. Kemudian memuliakan Allah sebagai tanda hidup orang percaya. Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus, ya, memuliakan Allah melalui perkataan, perbuatan, tindakan, tingkah laku, ya, dan segala hal yang dikerjakan bagi kemuliaan Allah. Dan yang bagian terakhir adalah Roh Kudus menganugerahkan kuasa, kekuasaan yang melebihi kuasa manapun juga. Sehingga kita hidup dalam sukacita dan kita hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Wow, luar biasa jawabannya, sangat mencerahkan sekali. Jadi Sari sudah tercerahkan ya, bahwa nggak ada yang namanya beda pendapat, salah, atau bingung-bingung gitu, karena dia adalah Esa, dia adalah yang maha gitu ya Pak ya. Wah, keren banget. Ada yang mau menanggapi, mungkin ada yang mau nanya, mungkin boleh? Ya, saya ingin bertanya nih Pak, masih berhubungan dengan Allah Tritunggal. Nah, di dalam Markus 3 ayat 9 dikatakan bahwa seseorang yang menghujat Roh Kudus tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Nah, ini menghujat Roh Kudus itu maksudnya gimana ya Pak?
Nah ini juga banyak banget nih Pak ditanyain dosa menghujat Roh Kudus. Nah itu sebenarnya bagaimana sih Pak dosa menghujat Roh Kudus itu? Baik, terima kasih Ya. untuk pertanyaan yang menarik. Orang yang menghujat Roh Kudus itu adalah mereka yang melawan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kemudian Roh Kudus, kita sama-sama tahu bahwa Roh Kudus yang membuat orang dapat bertobat, yang menginsafkan orang untuk bisa mengalami pembaruan, mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Tetapi orang yang menghujat ini adalah memang betul-betul tidak mengenal Allah, belum sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh dalam Allah, bukan belum, tapi tidak sungguh-sungguh di dalam Allah. Nah itulah sebabnya dalam beberapa surat Rasul Paulus dikatakan bahwa marilah kita hidup dituntun, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 25. Nah terkait dengan pertanyaan dari saudara Daud tadi, kita harus lihat konteksnya. Jadi kita harus memahami konteks apa yang disampaikan di situ, bahwa apakah seseorang yang menghujat Roh Kudus tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Ya, memang dalam konteks itu kita harus melihat bahwa ternyata percakapan antar ahli-ahli Taurat atau orang-orang yang ada pada masa itu mencoba untuk mengerti apa tanggapan atau pemahaman Yesus. Tetapi ketika Yesus menyampaikan berita kebenaran, berita kabar baik itu, keselamatan itu justru dianggap jahat. Dan inilah yang kemudian orang yang belum mengenal, belum menerima, belum yakini tentang keselamatan, ya, belum mendengar saja sudah ditolak, itu artinya bahwa itu betul-betul tidak mendapatkan bagian dalam keselamatan itu, kecuali kalau ia sungguh-sungguh menyerahkan diri pada pimpinan Roh Kudus dan mau bertobat, dia akan mendapatkan keselamatan itu. Jadi tidak tersedia ruang bagi orang-orang yang disebut sebagai orang yang murtad itu untuk dapat mengalami yang namanya keselamatan bila tidak bertobat. Oke, Daud gimana? Udah tercerahkan? Tercerahkan. Jadi itu ditujukan untuk orang-orang yang tidak percaya, tidak mengenal Allah gitu ya. Dan pada masa itu Yesus memberitakan kebenaran dan malah dibilangnya kerasukan gitu ya. Jadi memang itu dikhususkan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Wah seru banget pembahasan kita di episode kali ini, seru ya? Seru ya tentang Allah Tritunggal ini, memang akan selalu jadi bahasan topik yang seru gitu. Nah terima kasih Pak Nasokili sudah hadir bersama dengan kita. Terima kasih juga buat Sari, buat Eva, buat Daud. Terima kasih, tepuk tangannya buat Tuhan kita Yesus Kristus dan buat kita semua. Kalau nggak ada Tuhan kita nggak mungkin ya ada di sini. Oke, sahabat Bible Study, jangan lupa terus ikuti episode-episode berikutnya Bible Study ya, di program Bible Study berikutnya, karena banyak banget pasti topik-topik yang lebih dalam lagi yang akan kita bahas. So see you next episode. Sinta Rosari pamit. Tuhan Yesus memberkati.